Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kalau saya dengan Bung Rocky sih ngelihat situasi politik sekarang tambah semangat ya Bung Rocky ya. Jadi kita semakin berantakan elit, semakin bagus untuk perubahan radikal. Dan semua Iya, perubahan radikal itu membutuhkan lapisan terakhir, yaitu etik nilai. Itu aja dasarnya. iya, iya, iya. Dan ini yang menarik, ini kasus hukum yang berkaitan dengan para pejabat tinggi negara kita ini ya. Eh, Syahrul Yassin Limpo kan kemarin rumahnya sudah digeledah, kantornya juga digeledah, ada duit miliaran, 30 miliar, ada senjata api. Dan kemudian ternyata dia kabarnya lost contact di Eropa. Walaupun kemudian Nasdem bilang, oh masih berobat, jadi tanggal 5 akan balik. Terus Kejaksaan Agung kemarin juga sudah bongkar, sudah menggeledah juga Kementerian Perdagangan. Tapi yang menarik, itu katanya kasusnya tahun 2015 sampai 2023. Orang tadinya kalau 2023, Zul termasuk dong 2023 karena dia jadi menteri tahun 2020 tahun 2022. Tapi kelihatannya enggak lah, enggak bakal lah karena kan sekarang dia lagi masih timnya Pak Jokowi gitu. Kabarnya sih mungkin yang diincar ini adalah Thomas Lembong. Kan dia pernah jadi menteri tahun 2015 sampai 2016 dan sekarang ini kan dia jadi timnya Anies gitu, Bung Rocky. Jadi apakah benar ini ada kasus dengan itu yang kemudian spekulasi yang muncul di banyak kalangan di media sosial dan juga di perbincangan-perbincangan terbatas karena kelihatannya kalau Anies dan Caimin agak susah udah untuk ditarget karena Pak Mahfud katanya udah ngintip udah nguping di KPK nggak itu nggak akan sampai ke Caimin. Nah, ini menarik juga kawan Anda dibilang tidak boleh mencampuri urusan KPK tapi dia nguping katanya kalau Caimin nggak mungkin lah kasusnya sampai ke Caimin gitu. Itu komentar saya tumben. Caimin diselamatkan oleh ngupingnya Mahfud. Kan biasanya ini dua sosok, Caimin dan Mahfud, tetap di belakangnya ada persaingan yang terlihat kadangkala, tertutup kadangkala. Tapi kalau Mahfud ngomong begitu, artinya dia ikut campur dong dalam soal penegakan hukum. Itu yang Yo, apa artinya dia nguping? Artinya dia tahu apa desain yang mau dipasangkan pada desain yang akan menjaring Cak Imin. Kan dia tahu artinya, tapi dia bilang oh nggak jadi itu. Karena itu dia menghindar dari berkomentar. Kendati komentarnya itu menunjukkan dia memang ada di dalam pengetahuan ya, dia iya, tentang iya, iya. Sama dengan soal potensi. MK ya, Bung Rocky ya. Soal MK yang soal Gibran itu kenapa nggak segera diputuskan itu orang kan kemudian kayak Pak Bapak ini kaitannya karena dia juga menjadi salah satu kandidat gitu juga kan. Jadi kelihatannya Mahfud ya orang yang kita tahu kelakuan Mahfud, bukan kelakuan perangai dia tuh. Ya. Dan kita menduga keras bahwa Mahfud sebetulnya ikut menguping atau bahkan melihat dengan mata yang separuh tertutup apa sebetulnya sprindik-sprindik yang sudah disiapkan buat Nasdem, disiapkan buat Caimin, disiapkan mungkin buat Demokrat, bahkan ada sprindik mungkin disiapkan. Kan semua itu menunjukkan bahwa hari-hari ini transaksi politik itu akan dipakai melalui jalur hukum. Jadi ajaib misalnya jalur hukum yang mestinya tidak diasuh dengan kepentingan politik sekarang urusannya menjadi urusan politik karena tadi upaya untuk jegal menjegal. Jadi kita lihat satu keadaan baru. Uh, ada klaster yang memanfaatkan kejaksaan, ada klaster yang memanfaatkan KPK, ada klaster yang memanfaatkan tokoh-tokoh tertentu untuk memberitahu bahwa si ini bakal ditangkap, si ini ya dijamin ditangkap, diproses, si ini ya akan lolos segala macam kan. Jadi pengetahuan publik akhirnya disirnakan dari hal-hal yang lebih konkret, yaitu harga BBM, harga bahan pangan, harga kereta cepat, macam-macam itu. Nah, potensi ini yang akan membuat kita nggak punya arah tuh. Apa yang kita mau capai dari peristiwa-peristiwa politik atau sandra menyandra ini? Tergantung pada kemampuan Presiden Jokowi. Bertahan nggak dia? Kadang-kala kita lihat mungkin bukan Presiden Jokowi yang kirim sinyal sprindiknya tuh. Karena Jokowi bingung sendiri kan mau ngapain dia. Sementara dia sibuk mengatur strategi supaya dia selamat di 2024 nanti. Jadi Ya. Jokowi menonton uh, orkestrasi sprindik ini, tangkap menangkap ini di dalam upaya dia untuk menyelamatkan diri dia juga tuh. Padahal Hmm. satu waktu bisa dia kena sprindik nanti oleh presiden baru. Oke, jadi kita mesti selalu memberikan disclaimer ya bahwa urusan korupsi itu memang harus tetap disikat, tapi Ya, jangan pilih-pilih begitu ya. Nah, tetapi kita juga tetap melihat bahwa ini bagian itu tuh dari kontestasi Pilpres 2024 nanti dan saya kira Bung Rocky ya kan kalau kita lihat
petanya ini sekarang udah pasti tiga kubu lah, antara ini ada Anies, Ganjar dan juga Prabowo. Itu dengan pernyataan Ibu Mega pada Rakernas kemarin begitu ya. Ya. Dan saya kira dalam posisinya PDIP dia nggak menginginkan kalau kemudian terjadi hanya dua kubu, misalnya Ganjar berhadapan dengan Prabowo dan kemudian Anies tereliminasi begitu kan. Buat mereka tetap saja akan lebih menguntungkan kalau dua putaran kan gitu. Jadi bisa bisa masih punya bernapas lega dan bisa mengatur strategi menghadapi Jokowi gitu. Itu hal yang penting kita pastikan bahwa Megawati dalam kalkulasi PDIP dua putaran dengan tiga kandidat ini lebih menguntungkan karena tetap dia mengincar suara-suara yang akan dilimpahkan pada putaran kedua. Artinya PDIP paham bahwa putaran kedua dia akan masuk di situ. Sekarang logikanya siapa yang tersingkir di putaran pertama kan PDIP mestinya udah bisa jawab tuh. Jadi bagi PDIP bukan Ganjar yang tersingkir tuh, ya pasti bagi mereka Anies yang tersingkir kan. Logikanya begitu kan. Jadi kalau dibilang tiga putaran bagi PDIP pasti Anies yang tersingkir tuh. Nah itu urusan di situ, urusan putaran kedua siapa dapat apa dengan cara apa itu urusan permainan politik. Tapi yang sekarang yang mau kita lihat adalah keadaan Presiden Jokowi yang makin lama sebetulnya sekarang dia udah lemdak aja tuh. Karena udah ya sebetulnya udah diusir oleh PDIP dari market dari pasar politik PDIP kan. Nah itu yang menunjukkan betapa Jokowi dia akhirnya kehilangan ide itu mau ngapain gitu kan. Dan tinggal satu sinyal soal Gibran dan yang sangat mungkin juga meleset dari kalkulasi dia tuh. Jadi tetap terlihat bahwa Jokowi makin lama makin terlantar dalam dalam percaturan politik. Kita pakai aja istilah terlantar. Dan ini situasinya juga bisa ini kan juga sangat menarik ya. Tapi dia masih punya kartu truf loh, Bung Rocky, ya ini yang namanya Gibran gitu. Karena bagaimanapun juga ini kita kok agak aneh juga sampai sekarang belum belum diumumkan juga soal judicial review batas usia calon presiden, calon wakil presiden. Dan itu kan jadi kartu truf dia gitu. Tinggal ditawarkan ke nantinya Pak Prabowo atau ke, ke Ganjar Pranowo gitu. Ya pertaruhan orang bahwa posisinya udah berapa 45 jadi 4 yang menolak dan 5 yang menyoloskan Gibran misalnya walaupun dengan klausul apa yang dirumorkan hari ini sudah pernah menjadi uh, pemimpin daerah tuh. Pemimpin daerah Nah, ya. iya, tetapi bukan itu masalahnya. Kan kalau dikatakan oke wakil presiden boleh belum cukup umur, tetapi dengan satu kualifikasi sudah pernah menjadi pemimpin daerah. Tetapi cuma sampai di situ kan spekulasinya. Nah, bagaimana kalau si pemimpin daerah itu pernah tersangkut korupsi atau potensi untuk ditangkap sebagai koruptor? Kan nggak berlaku secara universal juga dong. Apalagi kalau misalnya potensi itu hanya dimaksudkan untuk meloloskan mereka yang dianggap muda tapi pernah memimpin daerah walaupun cukup umur, ya tetap intinya cuma satu ya Gibran yang seperti itu kan. Ya, ya, Jadi ya. diputar dengan cara apapun orang publik merasa ada yang tidak benar di dalam politik pencawapresan hari-hari ini. Tetapi kita tetap juga menuntut supaya klarifikasi dari Mahkamah Konstitusi dan isu yang beredar. Kan kita tahu bahwa isu itu bisa diedarkan duluan supaya nanti ada persiapan untuk menerima fakta bahwa Gibran diloloskan walaupun belum 40 tahun tapi dia lolos karena klausul barunya yaitu pernah memimpin daerah tuh. Jadi itu orang akan tanya juga tuh demi apa sebetulnya itu dibuat tuh. Lain kalau itu dibuat demi 2029 ya boleh aja. Jadi tetap orang tetap mencurigai cawe-cawe Jokowi itu melalui anaknya itu dalam upaya untuk melindungi dirinya supaya tidak ada problem setelah 2024. Ya, ya. Jadi saya kira manuver-manuver semacam ini akan semakin banyak terjadi ya. Entah kita nggak tahu kantor siapa lagi yang akan digeledah gitu. Dan ini tapi menarik juga kalau kemudian menterinya ini mungkin polanya dia nunggu gitu, nunggu balik dulu kalau rezim berganti gitu. Tapi kalau rezimnya nggak berganti kan langsung ya nggak balik juga. Tapi kalau ini yang menarik justru PDIP punya statement bahwa iya memang reshuffle itu adalah hak presiden. Iya artinya PDIP berharap ada reshuffle dua menteri dia yang ganti lagi kan. Kan sebetulnya ini juga orang merasa iya terusin aja pemberantasan korupsi. Tetapi ada yang menganggap yang lebih penting adalah reshuffle-nya tuh. Jadi seolah-olah Syahrul Limpo dan siapa Menteri Olahraga itu udah pasti diganti kan. Jadi udah ada direncanakan secara politik penggantian itu. Nah reshuffle seharusnya itu nggak ada urusannya dengan penegakan korupsi. Jadi kalau misalnya mau reshuffle ya karena prestasinya buruk tuh.
Tapi karena di reshuffle disengaja untuk dijebak di dalam percaturan politik, ya itu artinya konyol. Nah, PDIP mengintai itu. Jadi kelihatannya Ibu Mega udah final kemarin, tapi Hasto kemudian masih kasih sinyal ya, ya hak presiden untuk reshuffle. Jadi kasih Ya, sinyal ya. pada Jokowi, ya tuh tangkap aja dua menteri itu dan reshuffle kembalikan pada PDIP misalnya. Kan itu kan tukar tambah dangkal Ya. dan konyol. Tapi saya kira PDI sadar kok, Bung Rocky ini kalau juga menyimak lanjutan pernyataan Hasto, dia menyatakan dia sekarang sebenarnya tidak cukup urgen ada reshuffle karena sudah menghadapi pemilu dan pemilu legislatif gitu, itu kan hajatan besar. Dan saya kira itu benar ya, kalau toh ada reshuffle ini kelihatannya nggak mungkin, katakanlah kalau ada dua menteri yang di reshuffle dan itu jatahnya diberikan kepada PDIP. Kasus yang kemarin saja, Bung Rocky, belum seperti sekarang ini hubungan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi ketika Menkominfo Syahrul Yassin Limpo Johnny G Plate di reshuffle, yang masuk malah Projo gitu. Jangan-jangan ini relawan yang malah masuk lagi gitu. Itu yang kita hitung sebetulnya. Jadi hitungan terakhir, kalau misalnya reshuffle, lalu Jokowi, oke, gue sogok lagi nih PDIP, dan Hasto atau PDIP, Ibu Mega menolak, nah itu baru final tuh, oke, Ya, ya, ya. Jokowi nggak diperlukan lagi. Tapi sekarang tetap kita lihat mendua aja si Hasto itu kan. Jadi dia tetap ingin ya ada yang dihukum, tetapi penghukuman itu sebaiknya nggak tidak perlu menghasilkan reshuffle karena nanti terganggu. Tetapi kalau dia disodorin, dibujuk oleh Jokowi, kan itu yang kita tahu kan, bujuk membujuk itu. Jadi ukuran terakhir Hasto mestinya dari awal kami menolak reshuffle, kalaupun itu disuguhkan pada PDIP. Itu lebih jujur keterangannya tuh. Ya, Supaya ya. orang tahu bahwa udah itu udah talak 3 Jokowi itu. Nah sekarang masih talak 1 sebetulnya. Ya. Oke, tapi kalau kemudian ternyata yang masuk ke kabinet itu adalah Demokrat, nah ini kan pasti hubungan antara Pak Ibu Megawati dan Pak Jokowi juga makin makin panas dong, Bung Rocky. Ya itu yang kita duga sebetulnya itu reshuffle itu mau dikasih ke Demokrat karena itu Hasto pakai prinsip yang normatif. Ya nggak usah lah reshuffle, udah mau Nah, mendekati pemilu kok. Padahal dia tahu dia nggak akan dapat, mau dapatnya Demokrat kan. ya, ya. Kan tuker tambah Jokowi dan Demokrat itu pasti konkret. Nggak mungkin SB datang ke situ lalu pulang lenggang kangkung. Itu pasti ada sesuatu yang dibicarakan Jokowi. Dan Hmm. dalam politik itu apapun di hari-hari terakhir pun itu pasti akan diambil tuh. Jadi tawaran buat Demokrat saya kira akan diambil. Karena gak ada gunanya SB ke situ kalau bukan karena tawaran Demokrat. Dan Pak SB juga akhirnya secara ideologis tidak taat dengan pada di awal sebagai mengkritik Jokowi. Kan terakhir SB berupaya untuk ya sedikit siksa bahwa ya udah yang baik harus diteruskan, yang tidak baik diperbaiki. Itu juga semua orang paham itu prinsip itu kan. Tetapi orang akan tanya proyek yang mana yang mau diteruskan. Bukankah SB menolak IKN? Bukankah Ya, SB menolak Omnibus Law? Kan itu ya, dasarnya tuh. Dan kemarin revisi undang-undang IKN itu ya. Demokrat ya menerima dengan catatan tuh, lain dengan PKS menolak klausul Hmm. itu. Ya, ya, Yang ya. isinya pasti menguntungkan investor Cina itu karena tidak mungkin IKN direvisi tanpa permintaan yang lebih gila lagi dari para investor atau daripada Ya. oligarki. Kita bahas nanti soal IKN ini penting ya karena undang-undangnya baru baru direvisi. Tapi kalau balik tadi ya ke Demokrat itu saya kira begini ya, mungkin ini ya saya berpikirnya begitu ya, Bung Rocky. Ini semacam buang sial aja buat Demokrat. Yang penting pecah telur dulu, masuk kabinet dulu gitu. Bahwa kemudian cuma satu, nggak sampai 1 tahun lah yang efektif, nggak apa-apa. Yang penting juga nambah CV gitu loh, Bung Rocky. Ya bisa juga begitu atau bisa memang ada tekanan lain tuh. Tetap aja Jokowi mungkin punya pengetahuan tentang Demokrat di masa lalu, ada yang supply data, lalu potensial sprindik juga ada pada Demokrat. Kan selama ini kan Demokrat uh, relatif tidak terdeteksi atau tidak ada indikasi korupsi di situ karena selama periode SBY bahkan mertuanya Pak Besannya. besannya tidak dia bela tuh, banyak anggota Demokrat juga yang tidak dia bela tuh. Tetapi dalam keadaan yang kritis atau critical point semacam ini, bisa juga transaksi itu dasarnya adalah pengetahuan yang tiba-tiba Jokowi tahu bahwa ada satu soal tuh. Atau tiba-tiba SBY merasa bahwa ya ini momentum untuk secara ajaib atau mencari keajaiban melalui kedekatan dengan Jokowi. Nah, Hmm. keajaiban itu kalau dia dalam bentuk portofolio baru yang ditawarkan calon menteri, ya itu bukan keajaiban sebetulnya. Itu Hmm. orang anggap sebagai ya memang akhirnya Demokrat bisa disogok oleh Jokowi kan. Kita mesti pakai kata itu Hmm. secara lebih nyaring bahwa sangat mungkin
Demokrat disogok tuh. Kenapa disogok? Nah, itu pertanyaan yang akan kita jawab nanti dalam 1-2 hari ini setelah Ya, ya, ya. reshuffle terjadi tuh. Iya ya, dan menariknya kan di situ ada posisi Menteri Pemuda dan Olahraga yang goyah gitu ya, karena namanya sudah disebut. Jadi kan begitu ya, Bung Rocky. Dan kalau yang disebut sebenarnya kan kalau udah disebut di pengadilan itu sudah jadi fakta hukum gitu ya. Artinya sebenarnya kejaksaan nggak boleh lagi ngeles lagi, dia mesti ambil langkah kan. Nah, ini potensinya dia mungkin AHY yang akan masuk ke situ. Gitu. Ya saya duga dengan kuat, Pak, udah pastilah Dito itu pasti diganti itu. Hmm. Sahrul juga pasti diganti karena terlalu media massa juga opini publik udah terbentuk di Iya situ kan. benar. Setiap kali kasus semacam ini diumpankan ke publik sehingga ada pembenaran untuk mengganti 2 menteri ini. Ya Demokrat pasti ngerti arahnya ke situ tuh. Karena Hmm. itu tiba-tiba bertemu dengan Pak Jokowi kemarin dan itu pasti undangan Pak Jokowi untuk memberitahu ada Hmm. potensi reshuffle Ya, dan ya. koalisi itu belum sekuat belum terlalu kuat untuk mengatakan tidak itu kan Hmm. karena justru karena SBY masuk ke Gerindra tuh dan Gerindra pasti bilang udah terima aja lah kira-kira begitu kan itu tapi kita lihat nggak ada ide yang kuat untuk menghasilkan perubahan itu. Hmm. Bahkan Demokrat yang kita anggap mampu untuk tegak lurus dan tidak tergoda, akhirnya tergoda juga. Dan Hmm. itu apapun efeknya pada publik melihat bahwa pertemuan dengan Pak Jokowi itu artinya godaan untuk doing sesuatu yang sama-sama menguntungkan, win-win solution antara antara Demokrat yang tadinya pengkritik Jokowi akhirnya sedikit berdamai. Nah, limpahan moral ini yang akan diambil oleh Anies karena selama Ya. Anies tetap berupaya untuk menunjukkan potensi yang berseberangan dengan Jokowi, kendati di situ ada Caimin, tapi Hmm. moral Demokrat ini, defisit moral Demokrat ini jadi surplus bagi Anies justru tuh. Ya, 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 ya. Ini kan kayak anu ya, aksioma begitu aja ya. Yang satu, Ya, itu Komar Medis lah. ya, ya, ya. Yang satu turun, yang berarti yang satunya naik. Ya, Gitu. Ya. Nah, tapi saya kira begini loh ya, kalau kita lihat manuver para para elit politik ini lama-lama membuat publik itu jadi semakin frustrasi gitu melihat itu bahwa kemudian ternyata demokrasi ketika Indonesia berubah menjadi demokrasi, ternyata demokrasinya memang juga tukar tambah saja dan kemudian orang lihat ya memang kelihatannya bangsa ini belum siap untuk berdemokrasi. saya memantau beberapa isu yang karena kalau orang nggak bisa tangkap itu. Jadi reaksi rakyat terhadap Hmm. segala macam hal yang mempromosikan Jokowi itu buruk banget. Yang terakhir saya ngintip di media sosial bagaimana Ridwan Kamil memuji-muji kereta cepat dan dibully oleh netizen dan ternyata Ya, 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 netizen ya, lebih suka ya. dari Ridwan Kamil. Ya, ya. Jadi bayangkan Ridwan Kamil kehilangan argumen, lalu dia mulai ngeledek kadrun lah, dikasih kesempatan untuk makmur ternyata Hmm. menolak. Ya netizen ngerti bahwa ini beban bagi anak cucu dia tuh. Jadi Betul. orang setingkat Ridwan Kamil nggak bisa membaca opini publik, nggak bisa membaca hati nurani publik. Bagaimana dia mau jadi leader? Ternyata dia dealer juga tuh. Urusan Ya. apa? Ridwan Kamil terlalu memuji-muji kereta cepat itu yang hanya berhenti di Bandung tuh dan semua orang tahu bahwa yang berhenti di Bandung itu ya pejabat tuh nggak ada rakyat yang mau naik kereta cepat hanya dengan selisih waktu 1 jam tuh sementara uh, mobilitas lain pilihan lain itu cuma 70.000 kan. Jadi tetap kita lihat dari keadaan mikro tadi, bagaimana Ridwan Kamil tidak mampu untuk mendalilkan sesuatu dan dia dibully oleh netizen dengan logika yang sangat kuat, lebih bagus dari pikiran Ridwan Kamil. Apalagi terhadap Jokowi yang banyak kasusnya yang minta dipuji sendiri kan. Ya. Jadi kita menganggap bahwa rakyat memang tidak percaya bahwa endorsement power Jokowi masih 82%. Yes, oke. Nanti kita akan bahas soal kereta cepat, soal IKN itu jadi topik yang saya kira menarik ya, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky. Ya. Yes, ini dasarnya.